سنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sebelum mulai, mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk musannif pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kelas 11 IPSA yang semuanya insyaallah berbahagia. Untuk kalian, saya mulai dari faslun fi syurutis sholati. Jadi ini untuk mengejar ketertinggalan kalian dari kelas sebelah. Jadi ini Ustaz nggak terlalu detail untuk mengartikan pembahasan-pembahasan sampai nanti pembahasannya sampai mengejar kelas IPS ya, supaya nanti kita bisa bersama-sama bareng ingat. Jadi nanti setelah kalian selesai video ini mengartikannya, ganti ke video setelahnya yang satu. Faslun, adapun ini fasal fi syurutis sholati, dalam syarat-syaratnya sholat. Wa syaraitu sholati, dan syarat-syaratnya sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, dalam sholat. Khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Ada 5 perkara yang merupakan syarat sebelum seseorang melakukan sholat. Maksud syarat itu apa? Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum seseorang itu mulai suatu amalan ibadah, itu syarat. Apa aja itu syaratnya? Nah ini. Yang pertama, thaharatul a'dha'i, sucinya anggota-anggota, maksudnya adalah anggota badan, minal hadasi, dari hadas. Hadas itu ada hadas kecil maupun hadas besar. Sama ini, entah itu hadas kecil maupun hadas besar, sama. Seseorang harus suci badannya dari hadas sebelum mulai sholat. Nah, kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu saja, tapi kalau hadas besar harus dengan mandi besar gitu. Seperti habis haid, habis nifas, habis junub, habis mimpi basah gitu. Nah itu harus dengan mandi besar. Wan najasi, dan najis, ketika misal di badan seseorang ada najisnya maka harus dihilangkan dulu. Kecuali najis yang dima'fu gitu. Misal tangannya terkena kotoran burung, mau sholat ya dibersihkan dulu gitu. Najisnya dibersihkan dulu, disuciin tangannya. Wasatrul aurati, dan menutupi aurat. Bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Enggak boleh dia sholat tapi memakai pakaian yang najis, enggak boleh. Menutupi aurat. Maksud yang dimaksud di sini menutupi aurat adalah menutupi warna kulit aurat. Warna aurat. Jadi misal ada seseorang dia sholat memakai pakaian yang transparan, kelihatan kulit pahanya misal, maka ya nggak sah. Kalau laki-laki kan auratnya dalam sholat atau di luar sholat itu kan antara pusar dan lutut, jadi kelihatan pahanya nggak sah, terawang, atau pahanya ada sarungnya misal ada yang lubang, nggak sah. Kalau perempuan misal kelihatan transparan tangannya, atau dia sholat pakai plastik bening, dia sholat menutupi aurat, dia pakai baju tapi baju dari plastik, dari jas hujan yang plastik yang dijual di pinggir jalan itu biasa. Karena apa?
karena warna auratnya, warna kulitnya masih kelihatan. Yang dimaksud dengan menutupi aurat ini adalah menutupi warna auratnya. Wal wuqufu, dan berdiri ala makanin tohirin, pada tempat yang suci. Nah, tidak cuma pakaiannya, tidak cuma badannya yang suci, tapi tempat yang digunakan untuk sholat itu harus suci juga. Misal sajadahnya suci, tempat sujudnya dia itu suci. Kalau najis nggak boleh, syaratnya harus suci. Wal ilmu, dan mengetahui biduhulil waqti, dengan masuknya waktu. Tidak boleh ya, jadi termasuk syaratnya seseorang sholat harus tahu sudah masuk waktunya apa belum. Nah, kalau nggak tahu sekarang sudah masuk apa belum waktu sholatnya, dia sholat aja. Misal ya, sekarang misal nggak pakai jam, saya mau sholat dulu lah, nggak tahu, saya nggak melihat jam, nggak melihat jadwal jadwal waktu sholat zuhur, udah langsung sholat saja. Saya tanpa mengetahui kapan waktu sholat zuhur, sekarang sudah masuk atau belum, ya nggak sah sholatnya, nggak diterima. Syaratnya harus mengetahui sekarang udah benar-benar dia, sekarang udah masuk waktunya sholat zuhur. Sekalipun itu nanti dengan perkiraan atau dengan ijtihadnya. Misal contohnya kalian ketika berada di gunung atau berada di tengah hutan, kalian nggak bawa jam, nggak tahu kapan masuknya, nggak bawa jam berarti nggak tahu. Nah, kalian berada di tengah hutan, udah kalian cari aja kayu berdiri. Bagaimana cara menentukan waktu itu kan sudah Ustaz kasih tahu kan. Misal mataharinya di atas tiang. Kalau seandainya bayang-bayang matahari tersebut, bayang-bayang tiang tersebut itu sudah kelihatan ke arah barat, sudah kelihatan ke arah timur, karena matahari kan jalan ke barat, maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Gitu. Tapi kalau matahari masih berada di pas di atas tiang, sehingga tidak mengeluarkan atau memunculkan suatu bayangan, maka ya itu masih waktu istiwa. Waktunya sholat zuhur itu bukan ketika matahari pas di atas kepala, bukan. Ketika matahari sudah bergeser ke barat sedikit, itu waktunya sholat zuhur. Nah ini wastiqbalu qiblati, dan menghadap kiblat, termasuk syarat sholat adalah harus menghadap kiblat. Wa yajuzu, dan boleh tarkul qiblati, meninggalkan arah kiblat, boleh. Kapan? Fi halataini, dalam dua keadaan saja. Pada dasarnya seorang ketika sholat harus menghadap kiblat, tapi ada pengecualian dalam dua keadaan ini. Seseorang dia boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, dalam keadaan sangat ketakutan. Misal ada sholat namanya sholat syiddatul khauf, ketika misal dalam keadaan perang misal. Nah, sedang sholat, musuh menyerang, maka ya kalian boleh lari dan sah-sah saja, sekalipun kamu larinya ke utara, ke timur, ke selatan. Nah itu sholat syiddatul khauf dalam keadaan takut boleh, dan tidak batal dia sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika sampai sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, nanti insya Allah akan Ustaz jelaskan tata cara sholat khauf. Ada 4. Wa fin nafilati, dan dalam keadaan sholat sunnah. Wa fin nafilati, dan dalam sholat sunnah. Fis safari, dalam perjalanan. Fis safari, dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan boleh kalian tidak menghadap kiblat. Alar rohilati, di atas kendaraan. Alar rohilati, di atas kendaraan. Ini bagi orang yang sholatnya di atas kendaraan,
onta maupun mobil. Kalau mobil lebih enak, kalau zaman dulu onta. Boleh misal sholat duha di jalan, boleh apa? Tidak harus ketika nanti ketika rukuk dan sujudnya harus nempel pada punggung onta, tidak harus, cukup disyaratkan saja. Misal rukuk terus sujud berarti harus isyarat kepalanya lebih rendah daripada rukuknya. Adapun ketika sholatnya dia dengan berjalan bukan di atas kendaraan ya, dia dalam perjalanan, cuma sholatnya jalan kaki, maka dia ketika rukuk dan sujud dia wajib menghadap kiblat. Adapun selain itu dia sholat sambil jalan, bebas arahnya kemana aja. Ini tentang syarat-syarat sholat dan hal-hal yang boleh dilakukan, yaitu tidak menghadap kiblat, yaitu ketika sholat khauf dan sholat sunnah dalam perjalanan. Kalau di atas kendaraan dia boleh dia boleh rukuknya dan sujudnya tidak sempurna, maksudnya dengan hanya isyarat. Tapi kalau dia sholatnya dengan jalan kaki bukan di atas kendaraan, maka rukuknya harus sempurna seperti rukuknya orang sholat biasa. Sujudnya harus sempurna di atas kepalanya atau 7 anggota badan itu menempel ke bumi, dan rukuk sujudnya harus menghadap kiblat. Ini ketika dia jalan kaki. Dia melanjutkan, faslun, adapun ini fasal fi arkanis sholati, dalam rukun-rukunnya sholat, wa sunaniha, dan sunah-sunahnya, sunah-sunah hayatnya, wa sunaniha, dan sunah-sunah hayatnya, wa astagfirullah, wa sunaniha, dan sunah-sunah ab'adnya, wa hayatiha, dan sunah-sunah hayatnya. Oke, nanti Ustaz jelaskan sunnah ab'ad itu seperti apa dan sunnah hayat itu seperti apa. Gambarannya sekilas itu ya, kalau sunnah ab'ad itu kalau ditinggal dia disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi di akhir. Kalau sunnah hayat itu ketika dia meninggalkannya tidak disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi di akhir. Wa arkanus sholati, dan rukun-rukunnya sholat, sama niyata asyara, itu 18 rukunan rukunnya. An-niyatu, niat, satu niat. Wal qiyamu, dan berdiri, ma'al qudrati, beserta mampunya. Ma'al qudrati, beserta mampunya, maksudnya berdiri jika mampu. Jadi pertama dia niat Allahu Akbar. Kapan dia niat? Dia niatnya adalah ketika sedang takbiratul ihram. Syarat ketiga wa takbiratul bukan syarat. Rukun ketiga wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram, wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Ini. Wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha, itu ayat, itu termasuk ayat dari Al-Fatihah gitu. Ayatun minha itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi pembacaan Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan dalam sholat, dan karena bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah, dan Fatihah itu rukunnya, termasuk rukunnya sholat. Kayaknya ayat dalam Al-Fatihah kan jumlahnya ada 7. Ada 7, dan dicetakan manapun Al-Fatihah bismillah itu berada ditulis ayat ke-1.
Di sampai waladhdallin itu ayat ke-7. Warruku dan ruku, wa tumakninatu dan tumakninah fihi pada ruku atau dalam ruku, warraf'u dan mengangkat atau dan bangun, warraf'u dan bangun, wal i'tidalu dan i'tidal. Ketika bangun dari ruku dan i'tidal. I'tidal itu secara bahasa artinya adalah lurus, tegak. Bangun dari ruku dan tegak lurus. Namanya i'tidal. Wa tuma'ninatu dan tuma'ninah fihi dalam i'tidal, was sujudu dan sujud, wa tuma'ninatu dan tuma'ninah fihi dalam sujud, wal julusu dan duduk bainas sajdataini antara dua sujud. Ini rukun. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Enggak boleh ditinggalkan. Wa tuma'ninatu dan tuma'ninah fihi dalam duduk, wal julusul akhiru dan duduk yang terakhir. Duduk yang terakhir yaitu ketika tasyahud itu. Wal julusul akhiru dan duduk terakhir, wat tasyahud dan membaca tasyahud fihi dalam duduk yang terakhir. Nah, dia membaca tasyahud dalam keadaan duduk yang terakhir itu. Nah, baca at-tahiyatul mubarakatuh lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai akhir. Itu di syarahnya ada itu, di syarahnya. Wassalatu. Jadi pembacaan tasyahud itu dari at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus setelah itu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam tasyahud. Nah, setelah kalian baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus lanjut sholawat Ibrahimiyah, kan itu. Wa taslimatul ula dan salam pertama. Wa taslimatul ula dan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajib dilakukan atau yang rukun. Kalau salam yang kedua itu sunnah. Wa niyatul khuruji dan niat keluar minas sholati dari sholat. Adapun niat selesai sholat itu menurut pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang kuat itu tidak merupakan rukun, tidak harus. Yang penting kamu sudah salam ke yang pertama itu sudah cukup. Yang terakhir adalah watartibul arkani, dan tertibnya rukun-rukun ala ma zakarnahu, sesuai apa yang telah aku sebutkan tadi. Jadi pelaksanaannya, melaksanakan rukun-rukunnya tadi sesuai dengan urutan tadi yang telah disebutkan oleh musannif. Tadi disebutkan bahwasanya di ruku ada tumakninah, di i'tidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, duduk di antara dua sujud ada tumakninah, dan seterusnya. Tumakninah itu apa sih? Nah, tumakninah itu secara bahasa artinya tenang tanpa bergerak. Tapi di sini maksudnya ketika kamu i'tidal itu kamu tumakninah, tenang. Waktunya sampai kapan? 2 menit, 3 menit? Enggak. Paling sedikit tumakninah itu ya diam sebentar dan cukup digunakan untuk membaca tasbih. Subhanallah. Diam sejenak cukup untuk digunakan membaca tasbih. Berapa detik itu kan? Subhanallah. 2 detik kan. Nah itu. Ini tentang rukun-rukunnya sholat. Saya lanjutkan. Wa sunanuha dan sunah-sunahnya sholat. Qablat dukhuli, sebelum masuk fiha dalam sholat. Syai'ani itu 2 perkara.
Ada dua perkara yang merupakan sunnah-sunnah, beda ya, sunnah sama rukun, sunnah sama syarat. Kalau syarat tadi sebelum sholat cuma wajib dilakukan, tapi kalau sunnah dia sifatnya boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah, dua perkara itu apa aja? Yang pertama, al-azanu azan, boleh, bukan wajib ini azan, tapi sunnah. Wal iqamatu dan iqamah, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Namun untuk azan ini, azan dan iqamah ini disunahkan hanya pada sholat-sholat fardu saja. Kalau sholat-sholat sunnah tidak disunahkan. Dan khusus azan disunahkan bagi laki-laki, perempuan tidak disunahkan. Kalau iqamah disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Namun kalau perempuan ada syaratnya. Syaratnya adalah ketika di lingkungan dia azan itu tidak ada laki-laki, atau ketika di azan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Misal apa ya, kamu azan di aula perempuan, ternyata di aula ada laki-laki lain yang bukan mahram kamu, ya nggak boleh. Kalau perempuan tadi kan tidak disunahkan azan, boleh nggak azan? Boleh, mubah. Cuma syaratnya dia azannya harus berada di lingkungan, di situ tidak ada laki-laki lain yang bukan mahramnya gitu. Ini seputar sunnah-sunnah sebelum sholat. Wa ba'da dukhuli fiha, ini sunnah yang setelah sholat ya. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha dalam sholat, syai'ani, itu dua perkara. Syai'ani, dua perkara. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk fiha dalam sholat, syai'ani, dua perkara. Nah, dua perkara ini adalah kasih tanda kurung atau kasih penjelasan, catatan sunnah ab'ad. Nah, ini sunnah 4. Dua perkara apa aja? Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, tasyahud yang pertama. Tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang ab'ad gitu. Yang ketika seseorang meninggalkannya dia wajib mengganti, bukan wajib, afwan, dia dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi di akhir. Wal kunutu, dan kunut fi subhi, dalam sholat subuh. Nah, kunut di sholat subuh itu sunnahnya sunnah ab'ad. Wa fil witri, dan di sholat witir. Finis fitani, pada pertengahan akhir min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, jadi ketika di bulan Ramadan kan kita melaksanakan tarawih dan witir. Nah, untuk witir setelah tanggal 15, yakni tanggal 16 sampai ke akhir itu kan, itu witirnya disunahkan untuk dengan doa kunut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini untuk yang pertama ya. Yang ketinggalan, untuk setelah ini kalian lanjutkan video yang setelahnya, yaitu wahai aduha khamsata asyara khoslatan. Sunnah-sunnah hayatnya sholat ada 15 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.